Selamat datang di channel Ibra Mitsubishi, membahas seputar kendaraan Mitsubishi, info harga dan produk Mitsubishi. Kali ini kita akan membahas fitur apa aja yang ada di Head Unit Xpander Cross 2022. Yaitu untuk video lengkapnya kita akan masuk ke bagian interior. Sebelum kita masuk ke bagian interior, mohon tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke kerabat kalian yang membutuhkan. Dan yang mau ngambil Mitsubishi, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini. Yuk langsung kita masuk aja ke bagian interiornya. Saat ini kita udah berada di interior Xpander Cross. Nah kita kecilin dulu ya, takut copyright. Kita akan membahas tentang head unit ini nih, Head Unit Xpander Cross 2022. Head unit ini beda dengan tipe Ultimate ya. Untuk tipe Ultimate nanti akan kita bikin videonya di video terpisah. Sekarang kita kulik dulu nih. Pertama kita pencet setuju dulu kalau kita masuk ke dalam head unit. Ini untuk fitur safety-nya. Nah, kita udah ada di menu utama Head Unit Xpander Cross ini. Nah, di sini Xpander Cross sudah memiliki Apple CarPlay, Android Auto, lalu ada MM-Link, ada radio. Kita jelaskan satu-satu. Apple CarPlay ini khusus untuk pengguna Apple. Cara pengonekannya, Anda bisa mengkonekkan smartphone Anda melalui USB yang ada di bawah sini. Lalu nanti tampilan smartphone Anda akan keluar di sini, mulai dari Google Maps, Spotify, YouTube, semuanya akan ada di dalam head unit ini. Jadi Anda tidak perlu mengakses handphone Anda untuk memutar Spotify, YouTube dan lain-lainnya. Cukup dari head unitnya saja. Untuk Android Auto itu sama persis dengan Apple CarPlay, cuma itu khusus pengguna Android. Nah, kita masuk ke MM-Link. MM-Link ini seperti kalau dulu itu namanya Miracast. Jadi MM-Link ini kita harus mendownload aplikasinya. Nanti aku cantumkan nama aplikasinya di bawah sini. Nah, itu kita download. Nah, itu fungsinya untuk memirror handphone kita ke dalam head unitnya ini. Jadi semua tampilan di handphone kita ini ada di layar head unit ini gitu. Radio. Untuk pengaturan radio, kita bisa set di sini channel yang kita mau. Lalu kita set untuk P1 channel siaran 1 sampai dengan 6. Lalu kalau misalkan kita ingin mengatur manual 97, misalkan kita pengen ke 98, kita tekan tombol ini aja. Nah, itu kita akan mencari secara manual gitu sih guys untuk pengaturan radionya. Kita balik lagi ke menu. Nah, di sini ada telepon, ada audio Bluetooth, ada Android Auto. Audio Bluetooth ini kita konekkan handphone kita ke Bluetooth. Cuma kalau misalkan kita pakai audio Bluetooth ini, yang konek hanya musiknya saja gitu. Dan kalau misalkan ada orang menelpon, itu akan kedetek di head unitnya. Cuma seperti Google Maps, Spotify, itu lebih nyaman kita memakai Android Auto atau Apple CarPlay. Makanya butuh banget yang namanya Android Auto atau Apple CarPlay di zaman sekarang ini Android Auto dan Apple CarPlay gitu. Dan iPod ini sama seperti audio Bluetooth, cuma itu Bluetoothnya pengguna iPod gitu atau iPhone kalau tidak ingin mengkonekkan dengan Apple CarPlay gitu. USB biasa itu dengan USB biasa, lalu kita colokkan dan itu bisa membaca file MP3, MP4 gitu seperti biasanya. Lalu itu aja sih kayaknya fiturnya. Ini untuk naik turun volumenya, volume suaranya. Di sini balik lagi ke musik, ini settingnya. Di bagian setting ini kita lihat ada sesuaikan tampilan untuk kontras segala macamnya. Lalu kita balik lagi, kita ke setting konektivitas. Ini bisa yang MM-Link tadi untuk mengkonekkannya dari sini, yang aplikasinya ini. Nanti aplikasinya di-download dulu, lalu disesuaikan saja nanti. Tinggal diikutin step-stepnya caranya gitu. Ini untuk Bluetooth, untuk yang audio tadi, yang Bluetooth audio, konekannya dari situ gitu. Kita balik lagi ke setting. Nah, untuk audio ini mengatur bass, treble dan segala macamnya ada di sebelah sini. Keseimbangan equalizernya
Nah, efek suaranya, kontrol zona itu maksudnya depan belakangnya mau seberapa, misalkan kita mau ngatur di depan 60% suara yang keluar, belakang 40%, itu bisa diatur dari kontrol zona ini gitu guys. Kita lanjut ke tombol berikutnya. Ini untuk tombol ininya, untuk tombol balik ke home-nya, ini langsung ke shortcut buat ke musik, ini ke setting, ini ke voice command gitu. Di bagian sini juga ada voice command. Jika kita sudah connect ke Android Auto atau Apple CarPlay, kita tekan voice command, kita tinggal mengarahkan suara kita ke head unit untuk memberikan perintah. Misalkan kita ingin menelpon si A gitu, tinggal pencet voice commandnya, telepon si A. Head unit secara otomatis akan menelpon si A melalui handphone kita yang sudah terkonek dengan Android Auto atau Apple CarPlay. Begitu juga jika ingin meminta ini petunjuk jalan seperti arah jalan, misalkan untuk Google Maps, tinggal di pencet voice commandnya, tinggal ngomong arahkan ke Senayan, lalu head unit akan membacanya dan membuka Google Maps dan mengarahkan ke Senayan gitu guys, dari head unit ini, dan tampilannya ada di head unit ini. Sangat simple, tinggal ngomong semuanya bisa diatur gitu. Itu fungsinya voice command ini. Bluetooth teleponi ini fungsinya buat angkat tutup telepon, sedangkan ini volume up, ini volume down, ini buat next track. Next track itu yang di sininya, ganti yang di sininya, ini tombolnya, pengganti tombolnya. Dan ini modenya gitu. Bagian sini mau AM atau USB, atau kita balik lagi ke radio gitu. Tuh. Atau kita ke Android Auto, Apple CarPlay, bisa diatur dari sini gitu guys. Oke, mungkin sekian video dari saya untuk membahas head unit ini dan kegunaan Bluetooth teleponi ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi nomor saya di bawah ini, dan jika ada yang ingin membeli Mitsubishi atau rekanan Anda membeli Mitsubishi atau sekedar nanya-nanya produk Mitsubishi, silahkan hubungi nomor saya ya, ada di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe video ini, bagikan ke saudara kalian yang ingin membeli Mitsubishi. Sekian aja, kalau suka video ini silahkan di like, ada pertanyaan silahkan di komen. Dan jangan lupa channel saya di subscribe, karena satu subscribe dari Anda, satu share dari Anda, berkah buat saya, pahala buat Anda. Thank you. Semoga dapat membantu dengan saya membuat video ini. Thank you guys, warga Mitsubishi.